Oke, balik lagi dengan saya Sofyan Adi Winarno. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang salah satu produk terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y20s. Apa aja sih keunggulan-keunggulan dari Y20s? Simak video berikutnya. Nah, untuk penyimpanan atau RAM dari Vivo Y20s ini kita menggunakan RAM sebesar 8 GB dan memori penyimpanan 128 GB. Untuk ngeceknya bisa di sini ya. Jadi masuk ke pengaturan, kemudian nanti masuk ke sini RAM dan ruang penyimpanan. Ini RAM-nya 8 GB, penyimpanannya ini 128 GB. Ya pastilah kepotong sistem sekian ini adalah hal yang normal. Jadi masih sisa 112 GB. Jadi gini, buat apa sih RAM besar-besar banget? Kalau RAM ini kan fungsinya buat menjalankan aplikasi kayak gini ya. Jadi semakin besar RAM-nya, otomatis buat kamu kalau suka ngegame atau mungkin suka multitasking, itu akan sangat mendukung sekali. Jadi kamu nggak perlu kayak gini, misal masuk ke aplikasi terus kembali terus di encet, di entext kayak gini, ini nggak perlu. Jadi tinggal dibuka, nah nanti bisa langsung dipakai lagi kayak gini. Jadi tinggal masuk kayak gini aja. Ini bisa lebih cepat, akan sedikit memakan waktu kamu. Multitaskingnya bisa lebih cepat. Kemudian dengan penyimpanan 128 GB, kamu bisa menampung bisa sampai 38.000 foto. Terus ada video kayak kalau kamu yang suka lihat drakor atau mungkin film-film Naruto segala macam, itu nanti bisa sampai 250 film bisa. Kemudian kalau kamu suka download aplikasi kayak mungkin game atau semacam TikTok, micet kayak gini, ini bisa nyimpen sampai dengan 750 aplikasi. Jadi nggak perlu khawatir dengan istilahnya penyimpanan penuh itu nggak perlu khawatir, karena di sini udah dilengkapi dengan penyimpanan 128 GB ini. Jadi nggak perlu, kamu misal suka foto-foto ya, kamu suka traveling, suka foto-foto. Nah kan kalau di handphone yang lain rata-rata kalian masih foto hapus karena takut penyimpanannya penuh. Nah untuk kapasitas sekian 128 GB ini bisa digunakan sampai estimasinya 2 tahun. Jadi kamu nggak perlu hapus foto penting kamu nggak perlu dihapus, karena sudah sangat worth it sekali. Kemudian untuk performanya di sini kita sudah menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan kemudian kita sudah menggunakan pengecasan 18 watt. Jadi untuk istilahnya baterai 5000 mAh itu kan kamu bisa buat aktivitas sehari-hari pasti mencukupi, apalagi didukung dengan 18 watt. Cukup membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Handphone ini bisa ngecas sampai dengan 40%. Sampai 60 menit itu kamu bisa mendapatkan 66%. Jadi cepat banget. Kemudian untuk prosesornya sendiri di Y20s ini kita sudah menggunakan Snapdragon ya tentunya. Ini bisa dikatakan salah satu yang terbaru. Jadi pakai Snapdragon 460 untuk performanya. Untuk kecepatan lock speednya itu dia mencapai 1,8 GHz. Jadi udah oke lah kalau buat ngegame, pasti nggak akan nge-lag lagi. Contohnya kayak gini. Nah ini jadi buat ngegame kayak ini game yang lagi trending ya, ini salah satunya Among Us. Kayak gini teman-teman. Nah gamenya penuh kan, karena dia lagi hit banget game ini. Bukan promosi game ya, ini promosi handphone. Nah ini untuk prosesornya. Jadi buat main game kayak gini dia nggak nge-lag. Nah, kayak gini.
Ini mau ngapain ya? Pernah main game soalnya. Oh iya ya. Ini mau ngerampok ya. Nah kayak gini. Oh iya. Nah ini kan bisa dicoba. Ini kan nggak ada nge-lag sama sekali. Nggak ada patah karena udah pertama kapasitas penyimpanannya tadi RAM-nya besar, kemudian udah didukung dengan Snapdragon-nya juga termasuk tinggi juga di harga yang segini. Nah, emergency kenapa ini? Setelah kita coba mereview game tadi, game yang hits Among Us. Nah, di sini kita akan membahas lagi desain dari Y20S ini. Nah, kelihatan kan? Di sini kita udah menggunakan istilahnya AG design. Jadi bisa dikatakan salah satu yang pertama di range harga 2-3 jutaan. Apa sih itu AG design? Nah, AG design itu kayak gini. Kalau di handphone yang lain atau di handphone yang sebelumnya, finishing glossy-nya ini kan kalau ditempel tangan gini kan ada bekas tangannya ya, ada bekas kayak sidik jarinya. Kalau di sini nanti nggak perlu khawatir. Nah ini ditempel-tempel kayak gini nggak akan meninggalkan jejak sidik jari. Nah istilahnya itu anti glare design. Jadi ya nggak membekas. Nah ini udah finishingnya mirip kayak di serinya Vivo di seri X50. Jadi fleksibel banget desainnya. Kemudian selain itu di Vivo Y20S ini kita sudah menggunakan side fingerprint. Nah kayak gini. Jadi untuk fingerprintnya ada di samping dengan kecepatan mencapai 0,22 detik. Logikanya gini, kalau di handphone yang lain di range harga yang sama, kamu misal mau aktifin fingerprint ya, ini ada pesan masuk. Kalau pakai fingerprint belakang kan diangkat dulu terus ditempel di sini. Nah kalau di Vivo Y20S ini nggak perlu kayak gitu lagi, jadi tinggal diangkat langsung ditempel di sini bisa kayak gini. Jadi lebih memudahkan akses kamu untuk istilahnya kunci layar atau segala macam, lihat pesan kayak gitu bisa lebih cepat. Tinggal diangkat gini bisa langsung aktif gitu. Dan kecepatannya itu loh 0,22 detik. Kamu belum berkedip ini handphone udah terbuka kuncinya. Kemudian untuk varian warnanya di Y20S ini ada dua macam varian warna. Yang pertama ada Puris Blue, nanti ya ini Puris Blue itu kayak gini. Terus nanti ada satu lagi Obsidian Black, itu warnanya hitam. Finishingnya tetap pakai matte kayak gini, jadi nggak akan membekas kalau di sentuh-sentuh jari kayak gini. Nah, kayak gitu. Kemudian kita di sini menggunakan layar ultra all screen, jadi istilahnya ini water drop kalau di istilah yang lama. Kalau di Vivo kita nyebutnya ultra all screen dengan ukuran layar 6,51 in HD+. Kemudian rasio layar ke bodi itu mencapai 89%. Jadi 89% dari layar ini adalah 89% dari bodi ini adalah layar. Jadi udah lebar banget. Kemudian ketebalannya ini, karena ini kan baterainya sebenarnya besar ya, 5000 mAh. Tapi setelah didesain sedemikian rupa, di sini ketebalannya cuma 8,4 mm, slim banget. Jadi nggak kelihatan tebal meskipun baterainya besar. Kemudian di sini juga udah menggunakan desain 2,5D juga. Jadi digenggam itu lebih nyaman, nggak terasa tebal. Kemudian untuk kameranya, di sini kita menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi tentunya yang berbeda. Untuk kamera utama kita menggunakan resolusi 13 megapiksel. Untuk kamera keduanya kita menggunakan 2 megapiksel untuk bokeh dan 2 megapiksel untuk makro. Kemudian untuk kamera depan di sini kita menggunakan 8 megapiksel di kamera depannya. Nah, khusus untuk kamu para wanita yang malas makeup ya mungkin. Nah, untuk fitur di Vivo ini juga sudah kalau ini ada istilahnya
kalau di handphone kita pose master. Jadi kalau kamu kebingungan buat mau pose gimana sih kalau selfie foto, nah nanti bisa ngikutin yang di sini. Ini ada contohnya. Kalau ini contoh foto ya. Kalau untuk filternya di sini. Nah, kayak pengilapan wajah, warna kulit, memutihkan, wajah tirus. Kalau kamu yang kurang pede dengan pipi, nanti bisa ditiruskan kayak gini. Fitur-fiturnya ada di sini. Oke. Nah, untuk kamera depan dari Vivo Y20s ini adalah 8 megapiksel ya. Tapi kamu nggak perlu khawatir istilahnya takut hasilnya nggak bagus kayak gitu. Nggak perlu khawatir kayak gitu, karena di sini nanti kita sudah dilengkapi ya kayak gini, fitur percantik kayak gini. Ini pasti akan sangat mendukung kamu ya. Kemudian nah ini yang belum ada di handphone lain. Ini nah kayak gini, kita ada yang namanya AI makeup. Jadi bisa disesuaikan, bisa diatur filternya kayak gini ya. Mohon maaf, ini objeknya cowok jadi kurang menarik. Nah kayak gini, misal kamu suka pakai lipstick kayak gini, ini bisa diatur juga ya, karena kembali lagi ini objeknya cowok jadi kurang menarik. Ini kayak warna pipi segala macam ini bisa disesuaikan. Nah kayak gini, ini pipi tirus juga bisa. Nah begitu, jadi ya it's amazing. Ini salah satu terobosan buat kamu wanita-wanita yang malas make up tapi pengen kelihatan tetap perform bagus saat selfie. Nanti di sini AI makeup. Oke. Oke, jadi cukup sekian review singkat dari kita. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe semua akun sosial media dari Semeru. Jangan lupa komen juga, untuk semua akunnya ada di bawah di deskripsi. Oke, bye.